Setelah kita memahami mindset dan cara menemukan peluang usaha, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menjalankan ide tersebut dengan terarah? Karena punya ide saja tidak cukup. Tanpa rencana yang jelas, bisnis bisa berjalan, tapi tidak tahu arah. Di materi ini, kita akan belajar bagaimana menyusun rencana usaha dan menggunakan bisnis model kanvas sebagai alat praktis untuk menjalankan bisnis. Bagian pertama, pentingnya rencana usaha. Banyak wirausaha pemula berpikir, yang penting jalan dulu, rencana belakangan. Pernyataan ini memang ada benarnya. Action itu penting. Tapi bertindak tanpa rencana, ibarat membangun rumah tanpa gambar desain. Nah, mungkin kita bisa mulai membangun. Tapi di tengah jalan, bisa salah arah. Bahkan bisa runtuh. Rencana usaha adalah kompas. Ia tidak menjamin kita akan menghadapi masalah, tetapi memastikan kita tahu arah ketika menghadapi tantangan. Namun perlu dipahami, rencana bisnis untuk UMKM tidak harus rumit. Tidak harus 50 halaman seperti buku. Yang kita butuhkan adalah rencana yang sederhana, fleksibel, dan bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar. Bagian kedua, komponen bisnis plan. Meskipun kita akan menggunakan metode yang lebih praktis, kita tetap perlu memahami struktur dasar bisnis plan. Ada beberapa komponen utama. Yang pertama adalah executive summary. Ini adalah ringkasan utama bisnis kita. Disinilah investor biasanya mengambil keputusan. Apakah akan lanjut membaca tentang proposal kita atau tidak. Lalu yang kedua adalah profil perusahaan, termasuk visi dan misi. Nah, dalam menyusun tujuan, kita bisa menggunakan prinsip SMART. Artinya, tujuan harus spesifik, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu. Lalu yang ketiga adalah analisis pasar dan pesaing. Kita harus tahu siapa target kita dan siapa saja kompetitor yang sudah ada. Yang keempat adalah rencana operasional. Bagaimana bisnis ini berjalan sehari-hari, mulai dari produksi, lokasi, hingga sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah rencana keuangan, yaitu memproyeksi pemasukan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Nah, dengan memahami struktur ini, kita bisa melihat bisnis secara lebih menyeluruh. Bagian ketiga, bisnis model kanvas atau BMC. Namun, dalam praktek UMKM, membuat dokumen panjang seringkali tidak efektif. Karena itu, muncul sebuah metode yang lebih sederhana dan praktis, yaitu bisnis model kanvas atau BMC. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang merangkum seluruh bisnis kita dalam satu halaman. BMC terdiri dari 9 blok yang menggambarkan bagaimana bisnis kita berjalan. Keunggulan BMC adalah cepat, fleksibel, dan mudah dipahami. Jadi jika ada strategi yang tidak berjalan, kita bisa langsung mengubahnya tanpa harus membuat ulang seluruh dokumen. Inilah yang membuat BMC sangat cocok untuk UMKM. Bagian keempat, front end BMC. Kita mulai dari sisi kanan BMC, yaitu bagian yang berhubungan dengan pelanggan dan pendapatan. Yang pertama adalah customer segment. Siapa target pelanggan kita? Nah, kesalahan terbesar pemula adalah menjawab semua orang. Padahal, jika kita menjual ke semua orang, kita sebenarnya tidak menjual ke siapapun. Kita harus menentukan target secara spesifik, bahkan sampai membuat profil pelanggan ideal. Lalu yang kedua adalah value proposition. Ini adalah alasan kenapa pelanggan harus memilih kita. Bukan sekedar fitur produk, tapi manfaat yang dirasakan pelanggan.
Yang kita jual bukan produk, tapi solusi. Lalu yang ketiga adalah channel. Nah, bagaimana produk kita sampai ke pelanggan? Mulai dari orang tahu kita, mempertimbangkan, membeli, hingga menerima produk. Lalu keempat adalah customer relationship. Bagaimana cara kita membuat pelanggan kembali membeli? Apakah hanya transaksi biasa, atau kita bangun hubungan jangka panjang? Dan yang kelima adalah revenue streams. Dari mana saja bisnis kita bisa menghasilkan uang? Jangan hanya satu sumber. Bisa dari penjualan langsung, bisa dari langganan, atau model lainnya. Bagian kelima, back-end BMC. Selanjutnya adalah sisi kiri BMC, yaitu bagian operasional. Yang pertama adalah key resources. Apa saja aset utama yang kita butuhkan? Bisa berupa alat, keahlian, tim, atau bahkan modal. Lalu yang kedua adalah key activities. Apa sih aktivitas utama yang harus dilakukan setiap hari agar bisnis berjalan? Misalnya produksi, pelayanan, atau pengelolaan sistem. Lalu yang ketiga adalah key partnership. Siapa saja sih pihak luar yang membantu bisnis kita? Karena kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Dan yang terakhir adalah cost structure. Biaya apa saja yang harus kita keluarkan? Ada biaya tetap, seperti sewa, gaji, dan biaya variable yang tergantung produksi. Sebagai UMKM, kita harus pintar menekan biaya tetap di awal. Bagian 6. Studi kasus. Untuk memahami ini lebih jelas, kita lihat contoh nyata. Dalam modul ini ada kisah Pak Yanto, seorang penjual roti. Awalnya Pak Yanto menjual roti seperti biasa di rumahnya. Namun bisnisnya mulai turun karena kalah bersaing dengan minimarket besar. Jika dipaksakan bersaing, jelas tidak akan menang. Akhirnya, Pak Yanto mengubah strategi. Ia tidak lagi menjual ke konsumen langsung, tetapi ke kafe-kafe. Ini disebut sebagai pivot bisnis. Pak Yanto menawarkan roti khusus untuk kebutuhan kafe, dengan kualitas dan bentuk yang berbeda. Ia juga menggunakan sistem langganan. Hasilnya, bisnis kembali stabil. Ia tidak lagi bersaing harga, tetapi bermain di kualitas dan kebutuhan spesifik pasar. Dari sini kita belajar bahwa kadang solusi bukan bekerja lebih keras, tapi mengubah model bisnis. Jadi, dalam menjalankan bisnis, ada satu hal yang penting yang harus kita pahami. Bisnis tanpa rencana akan berjalan tanpa arah. Dengan bisnis plan dan bisnis model canvas, kita bisa melihat bisnis secara utuh. Mulai dari siapa pelanggan kita, apa nilai yang kita tawarkan, sampai bagaimana bisnis ini menghasilkan keuntungan. Dan yang paling penting, rencana itu bukan sesuatu yang kaku. Rencana harus bisa berubah mengikuti kondisi. Karena dalam dunia bisnis, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi. Semoga materi ini bisa membantu kamu menyusun bisnis yang lebih terarah dan siap berkembang. Terima kasih, dan sampai jumpa di materi berikutnya.